Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Petualanganku di Tanah Marapu bersama Honda CR-V 250 Rally masih berlanjut. Masih di Sumba Barat Daya, dari Bondokodi, Pantai Pero. Saya pun sempatin ngunjungin dulu nih desa adat Ratenggaro. Dari kejauhan aja udah nampak nih atap rumah adatnya yang runcing. Selain melambangkan status sosial, juga atap berbentuk menara ini sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur di Tanah Marapu. Ratenggaro menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumba karena bentuk arsitektur yang unik, punya makna filosofi yang bikin tertarik orang untuk berkunjung ke sini. Pakai pakaian adat. Pakaian adat di Ratenggaro ini. Bapak siapa namanya? Bapak Thomas. Pak Thomas. Iya. Oh, yang selendang tadi. Iya. Nanti kalau mau kasih kedua buka ini. Sambil Iya, foto. foto. Nanti sebentar. Gagah sekali itu, kayak Raja Sumba. Raja Sumba. Kurang manis kan? Betul, Raja Sumba. Iya. Silakan foto. Tunggu Mama bikin kopi. Iya. Ini Pak Thomas, penduduk Ratenggaro, memainkan musik apa namanya? Dungga Dungga. Saya sudah dipakai pakaian adat dari Bapak Sumba Thomas. Barat Iya. Daya. Ini alat musik. Kalau ini simbol tanda rumah adat. Bang. Aduh, ini dari Ibu. kayu apa? Kayu sisa-sisa Kayu sini. tiang rumah adat. Oh, diolah jadi ini. Iya. Alat musik dungga. Dungga. Sore-sore nongkrong di rumah adat Ratenggaro Sumba Barat Daya. Komplit sama pakaian adat, sama parang. Nah. Sambil nongkrong sore-sore, ibunya buatin kopi Sumba, kopi tubruk. Wah, kopinya nikmat. Desa adat Ratenggaro yang penduduknya masih menjaga nilai-nilai leluhur dan tetap menjaga tradisi yang telah berlangsung lama. Sehingga rumah-rumah unik yang kita lihat juga tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal, tapi juga dipakai sebagai sarana peribadatan dan tempat yang disakralkan karena setiap bagian dari rumah ini memiliki makna simbolis yang mendalam, hubungan manusia dengan alam dan dengan leluhur. Rumah adat Ratenggaro ini juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Saya juga berkesempatan nih pakai pakaian adat Sumba dan diajak naik kuda keliling desa, jadi pengalaman unik tersendiri jadinya nih guys. Kuda ini namanya Maria, saya Mario. Dan petualanganku berlanjut lagi lewatin jalanan desa di daerah Kodi.
Mapnya nyuruh aku terusnya jurang. Belokan. Misi Pak, ini jalan tembus kan? Saya pikir ini kebun. Banyak nih jalanan yang belum terdata di Google Map, jadi gunakan penduduk sekitar biar nggak nyasar. Oh yang sana ya? Oh lurus lagi? Oh lurus lagi. Terima kasih. Karena tujuanku berikutnya ke danau air asin yang airnya bening banget, dan tempat yang satu ini jadi viral di sosial media. Khususnya nih orang-orang luar nih yang sengaja datang ke sini buat konten. Inilah Danau Waikuri. Danaunya di mana? Di sana danunya. Iya. Jauh. Di sini tidak jauh. Siapa nama? Immanuel. Immanuel. Iya. Mario. Nixon. Nixon. Ini anak-anak tadi kan mereka SMA kelas berapa? Kelas 3 SMP. SMP. Iya. Kelas 3 Cuma SMP. udah lagi ujian cepat pulang mereka ke sini. Ini pernah foto siapa? Artis Luna Maya. Wah, Dengan Mbak Iya, Puan. dengan Mbak Puan. Mbak dengan Puan, Pak wah. 13 Kodat. Iya, ini yang nanti nunjukin foto terbaik di Danau Waikuri. Sumba Barat Daya. Terima kasih. Iya, nanti ada sedotannya. Dari sini bagus sekali. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Ternyata ada lubangnya di belakang itu ya. Ada lubangnya Dari, masuk dari celah-celah batu airnya. kalau air pasang, orang bisa tembus laut bahkan. Iya, bisa ke sana. Kalau berani. Iya. Iya. Berani. Tapi Dan harus napasnya anak-anak ditahan. juga Tahan nih. suka Gitu memancing ya. di sini dengan panah ikan juga. Biasa yang terjebak ikan apa? Ikan ayam, ikan ayam sama kakap merah, Oh, Ya. sebesarnya gimana besar? sama udang. Kira-kira? Gini. I am made to be free. Wah, sampai terpesona nih akan keindahan alamnya, kejernihan airnya, jadi nggak mau pulang nih jadinya, pengen berlama-lama di sini. To be free. Saya sengaja datang ke sini di hari biasa karena kalau weekend bakalan rame nih, dipenuhi pelancong. Warga Sumba pun suka nongkrong di sini karena emang sih tempat indah ini jadi tempat rekreasi yang murah meriah nih guys. Kita cuma bayar 5.000 per orang aja, tanpa syarat, nggak ada minta ini itu lagi. Udah langsung puas menikmati Lagun Waikuri. Who I could be. Kept thinking, where did I? Dan nggak begitu jauh dari sini, saya pun menuju ke ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka. Was asking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. Di sana disambut hangat sama biker yang udah menunggu kehadiranku. Ada Gusti lagi nih. I am made to be free. Mau lihat sunset dulu dari sini. Kali ini Gusti ngajak saya nongkrong sambil ngopi, lihat sunset di dermaga lama. Ketemu salah satu yang follow kita nih pas touring. Nama? Gusti. Gusti. Tapi asli sini, Sumba Barat Daya, cuma besarnya di Waingapu. Kalau di Sumba sering motoran. Sering. Yang warna biru ini ya, motornya tadi guys. Biru motor apa itu basicnya? Basicnya Scorpio. Scorpio. Iya. Kalau di Sumba sudah sampai mana? Pakai motor biru itu? Baru dari Waingapu sampai ke Ratenggaro. Oh, udah sampai Ratenggaro. Itu medannya
lebih nyaman lah untuk motor kayak gini. Oke. Ada kampungnya. Stiker mantap. Mantap. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Ini pantai apa namanya? Waikelo. Waikelo, Pelabuhan. Waikelo. Nah, ini dia menu andalan cemilan di Sumba. Mirip-mirip di Sulawesi, ada pisang goreng, cuma pisang goreng ini bukan yang masak ya, yang mengkal. Biasanya pakai sambal. Sambal habis. Yang penting ada teman ngopi. Ya. 'Cause I was made to be free. Cause I was made to be free. Nah, hari berikutnya saya siap gas lagi. Kali ini saya nggak sendirian. Ada Bro Eko yang siap menemani ridingku hari ini. Dari Tambolaka, kami bakal menyusur jalur Pantura Pulau Sumbawa ke arah Mamboro. Kondisi jalan Pantura yang sepi ini cukup bervariatif. Kadang bagus, tapi banyak yang masih rusak sih, dan banyak bebatuan lepas sama sempit. Jadi asik nih bawa cherry tungganganku di medan seperti ini. Tapi si Mas Eko enjoy aja nih sama tunggangannya lewatin jalur Pantura ini. Kami pun cuma tuntasin separuh jalan Pantura menuju ke Waingapu ini karena kami harus meluncur balik ke Waikabubak, Sumba Barat buat pamitan sama teman-teman di sana. Oke pemirsa, ini dari Waikabubak setelah riding dari apa? Tadi Mas Bro barengan dari arah Katewel ini. Dari arah Kaleras ini. Dari Mamboro. Mamboro. Dia ajak saya keliling lewat jalur Pantura dikit, tembus di Waikabubak nih, ketemu teman-teman dari Waikabubak mau serain oleh-oleh asli Sumba, tapi ini motifnya Sumba Tengah, Sumba Barat. Ini Sumba Daya. Ini Sumba Barat Daya. Ini tempat di Kodi kemarin. Kodi ya. Motif Kodi. Ini nih kain tenun ikat. Bedanya dia di motif. Ya. Ini Sumba Barat lebih polos. Sumba Timur baru banyak Ya. motif-motif hewan. Oi. Terima kasih. Makasih. Cium Sumba, cium Sumba. Iya. Kalau belum diajarin. Biasanya gitu. Kalau di apa? Cium Sumba. Cium hidung. Sama kayak cium sapi. Maksudnya seperti itu. Waduh, ini kayak di New Zealand cium Sumba sama kayak di Rote dulu. Pernah di ferry saya digituin juga. Sabu. Iya, kena hidung. Maksudnya nih saling cium hidung. Oke. Woi.
Oke, saya dan Eko balik ke sadel motor lagi buat lanjutin ke Waingapu. Tembolaka menuju Waingapu, rest di Tanah Daru. Perjalanan ini perjalanan singkat, nggak singkat sih karena kita lewat Pantura tadi, lewati Katewel sampai ke Mamboro. hampir Mamboro, baru balik ke Waikabubak. Ekonya bawa kopi Sumba. Coba saya kopi Sumba. Wah, ini kopi Sumba, kopi biasanya hampir tiap rumah ini dia punya kopi sendiri, tumbuk sendiri dari kebun sendiri karena orang Sumba suka minum kopi juga. Tapi aku paling suka kopi Sumba yang udah dicampur sama ini rempah, ada jahe sama kayu manis. Wah, lebih nendang, cocok. Kopi Sumba. Makasih. Motor Honda C70 ini nih dilengkapi pijakan untuk anak. Ini warnanya warna bunglon. Mesinnya halus banget. Ditanjakan ngacir, tapi ini tutup saja. Mas Eko ini bawa tas imut, ini isinya apa? Kadang kunci-kunci. Oh, toolkit. Iya, toolkit Perkakas. sama perkakas ya. Pompa. Karena di dalam tas ini bawa jas hujan, jaket dan ban dalam. Jadi orang Sumba ini kreatif karena daripada apa-apa di tengah-tengah anta beranta, kota masih jauh, mending siapkan payung sebelum hujan. Nah, mantap. Helmnya juga helm ala-ala Gundam. Tapi ini motor kenang-kenangan waktu kuliah di Jawa ya. Itu saya Waktu habis kerja lah. kalau mungkin hasil dari pendapatan kerja tambal ban Oh iya dulu, tapi ini ngambilnya dari Jawa. dari Jawa. Ini plat AB. Tapi memang orang Sumba yang biasanya merantau atau kuliah di Jawa, biasanya di Semarang, Surabaya atau Jogja, umumnya mereka, atau Bali, kebanyakan plat DK di sini. Umumnya mereka tuh beli kendaraan di sana, nggak mau dijual jadi kenang-kenangan karena mungkin waktu kerja nabung ambil kendaraan karena lumayan selisih harga lumayan mahal ya. Selisihnya sama yang beli langsung dari Sumba sama beli di luar daerah ya. Nah, hanya mereka bawa langsung ke Sumba, belum diganti nama. Makanya yang dilihat di jalan-jalan kadang plat DK, kadang plat L, kadang plat AB. Itu bukan orang pendatang, orang Sumba punya yang beli tapi belum balik nama gitu. Tapi ini jarang-jarang dilihat di Sumba nih, tipe-tipe motor ini. Oke, ini kayaknya udah mulai mendung, ada gerumu petir. Kita lanjut dulu sebelum hujan. Yuk. Memang sekarang ini di bulan-bulan awal tahun ini masih banyak hujan. Jadi nggak heran nih kalau lihat awan tebal di pertengahan perjalanan. Kayaknya ntar lagi bakalan badai.
Tapi syukurlah pas nyampe Waingapu nggak basah. Oke, sampai lagi tadi Waingapu, balik ke Hotel Elim. Ini Bro Eko, biar nggak repot bawa, pakai yang kecil, ganti pompa. Oke, siap. Nah ini bawahnya udah kayak ini orang minggat dari rumah guys. Jadi saya sumbang yang kecil biar bisa diselipin, Oke, selipin di siap. sini terserah gitu. Nah sama ini saya mau kasih ke Eko-nya. Ini oli rantai diterima. Terima kasih banyak. Yuk. Yang udah nemanin kita keliling Sumba pakai motor chain clean, lanjut motor chain loop. Oke Brancis, saya mau melakukan servis rutin ke motor kesayanganku Honda CRF 250 Rally. Nih pakai produk Motul. Saya pakai yang Motul 7100 karena butuhnya 1,8 liter, jadi saya bawa 2 liter. Begitu sebelum kita ganti oli ada engine flush atau engine clean. Yuk langsung aja kita eksekusi. Ganti oli langsung di area penginapannya saya. Dan hari berikutnya cuaca cerah nih guys. Dan tempat lainnya yang wajib dikunjungi kalau main ke Sumba Timur yaitu ke Bukit Piarakuku. Jaraknya sih cuma 40-an dari kota Waingapu. Dan jalan ke sana tergolong mengasihkan. Dalam perjalanan kita bisa lihat padang savana dan perbukitan khas Sumba dan juga ada kuda di mana-mana. Dan inilah Bukit Piarakuku yang spektakuler. Oke pemirsa, sekarang saya ada di Piarakuku. Ini salah satu spot buat melihat savana sama pegunungan. Di sini menjadi salah satu jalan terindah di dunia yang pernah saya lewatin. Gak jauh dari Piarakuku, saya samperin juga Tanah Rara atau Tanah Merah. Wah, asli asik banget riding ke sini.
Oke guys, di kampung Tanah Rara ini kalau hari Minggu orang lagi ke gereja, makanya sepi. Cuma tiap rumah ada anjing nih kecil-kecil. Ini kita di Tanah Rara ini minum kopi kopi tubruk, suguhin jagung rebus sama pemilik rumah. Nah, di jalan ini banyak anjing, babi, sapi, kambing, jadi hati-hati bawa motor. Sini aja udah ada anjing bermain tuh. Di rumah lah babi dilepas. Sayangnya buat mengunjungi tempat-tempat eksotis lainnya yang ada di sini, kayak air terjun, masih tidak disarankan di bulan yang banyak hujan ini. Ya karena udah pasti menuju ke sana jalanan licin dan airnya bakalan keruh. Jadi bakal sia-sia deh kalau kita ke sana. Nah, hari berikutnya cerah lagi nih. Ini kesempatanku buat liput tempat pembuatan tenun ikat khas Sumba Timur di rumah tenun ikat Prai Kundu, nggak jauh dari kota Waingapu. Balik lagi dia. Oke, ini di kampung. Kita mau mengarah ke tempat tenun. Cuma 7 kilo dari Waingapu. Bentar lagi nyampe. Suasana kampungnya begini nih, ada pagar rumah, ada anjing, ada kuda, ada sapi, ada si Cherry. Oh, lanjut gas dulu guys. Ibu, ini di kampung apa namanya? Kampung Prai Kundu. Dengan ibu siapa? Ibu Ika. Lokasi kampungnya ini nggak jauh dari Tanau, cuma dipisahin sama sungai, Bu. Iya. Tanau di seberang sana. Iya. Kalau mau ikut di sini dekat, Dekat. lebih dekat. Iya, Tanau. Saya sudah ke sana. Alat-alat yang dipakai untuk menenun ada di sini. Nah, Ibu Walaupun hujan sebenarnya, kalau Oh, ada untuk yang ada untuk- diikat, kita ikat. Iya. Untuk lepas tali pengikatnya, cuma waktu menenunnya. waktu menenunnya jadinya terganggu ya. Iya. Itu kalau yang digantung itu apa itu? Material Di benang-benang benang-benang yang sudah diwarna. Itu tempat pewarnaannya ada di bak-bak di belakang itu. Iya. Jadi satu area rumah ini sudah lengkap semua. Pengerjaannya sampai berapa lama? Kalau yang warna biru bisa sampai 3 bulan atau 4 Waduh, bulan. 3-4 bulan. Kalau yang warna merah sampai 6. Lebih lama yang merah yang Iya. tadi ya. Itu yang paling rumit. Rumit. Waktu Ting- mengikatnya mengikat. juga rumit. Biru. Dari indigo. Kalau yang merah dari mengkudu, Oh. indigo juga. Iya. Alami semua. Iya. Iya. semua. Ah iya, kalau saya perhatiin, saya kan sudah kunjungi Sumba Barat Daya sama Sumba Barat. Iya. Ternyata lebih banyak motifnya di Sumba Timur. Iya, betul. Iya. Karena di Sumba Timur ini banyak motif, ada kuda, ada ayam, kakatua, kura-kura, buaya, Oh. banyak inovasinya juga. Iya. Dari semua yang ada ini tenun ikat khas Sumba Timur, nih saya pilih yang ada kudanya. Karena saya kan datang ke sini buat nonton Pasola. Jadi mewakili Sumba nih. Tanah Marapu. Ini dia. Oke. Nah, biasanya kalau orang beli suka pajang di dinding kayak gini. Ini pajang dinding, dekorasi ruang tamu. Bisa juga dipakai untuk acara adat di Sumba. Ya betul. Ini seharusnya. Cuma kalau di luar Sumba jadi dekorasi boleh. Sip. Oke. Nah, cara lipatnya harus tahu, guys. Biar rapi. Oh, ya lipat bendera ini. Pas Gibraka.
mantan paskibraka, wah rapi nih. Oke. Langsung salaman, serah terima. Terima kasih. Ini airnya lengkap semua, oleh-oleh di Sumba Timur, Sumba Barat dan Barat Daya saya ada kain. Kecuali Sumba Tengah kosong, airnya kelewat. Berarti harus balik lagi ke tanah Sumba. Nggak makan siri kita. Bro, kenapa bro? Mati aja mulut Pak. Kenapa ini kok ada darahnya? Aduh. Duduk, ada darahnya nih. Ini ternyata kena sambutan warga lokal Pinang. Siri. Parah baik kali ya. Kena siri, itu mulutnya merah. Isi air. Baik. Mukanya Mas piring dia. Oh ini. Dan lagi-lagi di sana saya dikejutkan sama kehadiran teman sefrekuensi yang baru turun dari kapal buat eksplor tanah Sumba. Ada Mas Sandi dari Gas Cari Angin. Kebetulan nih tunggangan kita sama persis pakai CRF 250 Rally. Oke pemirsa, nih hari terakhir saya di Sumba malah menjadi hari pertama Sandi Gas Cari Angin. Oke, ini motornya kebetulan sama persis CRF Rally. Inspirasi dari Mario Iya, Wilot ini 2017. Kalau ini 2020 ya? 21. 21 ya? Dan yang lebih surprise lagi, teman-teman biker dari Waikabubak datang sengaja berkunjung ke Waingapu buat salam perpisahan lagi nih sama saya. Jadinya kita riding rame-rame buat nyari tempat nongkrong yang asik, mana lagi nih kalau bukan di Pantai Walakiri. Jadi kami pun gas rame-rame ke sana sebelum sunset tiba. Pertama Wheel Story nyampe, datang di pantai ini. Sekarang hari terakhir kita datang ke pantai yang sama juga, cuma suasananya syahdu banget. Waktu kesini kan anginnya kencang, ini suasananya syahdu. Jadi budaya orang sini memang cara menyambut tamu atau bagian dari keluarga ini. Airnya Sampai kering di dalam. Karena hujan, teman-teman dari Waikabubak kehujanan. Cemidung. Sandi om. Cemidung. Sandi. Campuran. Ini baru mulai touring. Kami udah berakhir. Buat panggilan daerah Sumba Tengah sama Sumba Timur, ada umbu untuk laki-laki dan ada rambu untuk yang cewek. Sumba Barat. Kalau Sumba Barat ada ina dengan ama. Ina itu buat yang cewek, ama untuk yang cowok. Oke. Umbu. Kalau dengar-dengar umbu-umbu, ternyata bukan nama.
panggilan. Oke, Sandi alias Gas Cari Angin mau melakukan apa nih? Kalau sekarang kan nggak, namaku Gas Cari Angin. Kalau dulu aku mainnya ini namanya Sandi Marbahaya. Nama panggungnya. Nama panggung ini ditaruh apa ini? Ini bensin, Pak. Bensin ditaruh di kain atau apa? Ini kain Kevlar namanya. Kevlar. Biasa dipakai untuk baju pelurunya polisi. Oh. Anti peluru. Jadi dia tahan api. Oke. Mantap. Let's go, guys. Tambah lagi. Oke, sekali lagi. Kita kasih efek nanti. Bunyinya. Woi. Wih. Ush. Ini apa? Pengendali ayam ini pengendali apa? Ush. Kelihatan polanya, Kak? Ada. Ini udah bagus ini. Wih. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. Oh, mantap nih. Lebih gede nih. Wih. Mantap. Hot Wheels. Woi. Oh, bisa. Woi. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Woi. Mantap. Panas. Bisa gitu ya. Oke. Pulau Sumba sudah memberikan apa yang saya cari. Alamnya, budayanya, kearifan lokal, dan persahabatan yang bikin hidup bermakna. Jadi, hidup di Sumba ataupun di Nusa Tenggara Timur, saya bisa katakan hidup di antara orang-orang yang paling bahagia di Nusantara ini. Jadi, buat merasakan kebahagiaan itu, kini giliran kamu yang datang ke sini. Always ride safe dan salam adventure. 'Cause I found my way.